Oke, hari ini kita melakukan yang namanya EDC Camp. Kenapa saya namakan EDC Camp? Karena kita menggunakan benda-benda yang biasanya saya bawa hari-hari. Oke, sebelum itu, ini teman-teman pasti banyak yang sudah tahu apa yang namanya EDC. Jadi EDC itu sesuatu yang kita bawa tiap hari. Jadi EDC singkatan dari Everyday Carry. Jadi sesuatu yang kita bawa setiap hari. Konteksnya sih ini alat-alat EDC saya coba untuk melakukan camping. Konteks EDC sendiri sih tujuannya kita bawa benda-benda seperti pisau atau senter. Mungkin contoh terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, ataupun ketika sekedar membuka packingan, ketika mendapat paket, memotong tali atau apapun itu. Kemudian ketika terjadi pemadaman, contoh jadi kalian punya senter harian yang bisa kalian gunakan. Oke, kira-kira sih ini EDC harian yang biasa saya bawa. Ini sebuah senter konvoy. Kemudian ini multi tools yang pernah saya review, sekarang sudah sering saya bawa. Kalau dulu hanya senter dengan si pisau ganso. Jadi ini juga ada pisau ganso yang 440C. Kemudian ada headset Bluetooth. Jadi biasanya sih konteksnya itu untuk urban survival ya. Kemudian dalam jok motor ini ada P3K survival kit lah. Ada senter, ada aluminium foil. Kalau untuk nanti ke hutan, pisau ganso yang G612 ini akan saya copot ya, yang warna abu-abu ini, dan kita ganti dengan pisau ganso yang 440C biar nggak bawa banyak pisau. Di bagian depan tadi ada obat-obatan, dan di bagian belakang ini ada pemantik api, dan pokoknya kompas dan lain-lain. Normalnya jika melakukan EDC camp dan tidak overnight, kalian pasti butuh ini jas hujan. Jas hujan juga selalu ada dalam bagasi motor saya. Jadi ketika hujan kita bisa setup menyerupai sebuah bivak. Kemudian ini tambahan yang dibawa jika mau EDC camp itu kompor. Terserah sih mau kompor etanol sama untuk masak air ya. Oke, sebelum kita bahas EDC lebih lanjut, kita ke salah satu spot saya jika melakukan camping ringan dahulu. Untuk tips jika melakukan camping menggunakan alat-alat EDC, baiknya melakukan camp di tempat yang tidak jauh. Mungkin ya jika paling jauh itu 1 jam perjalanan atau 2 jam perjalanan itu masih boleh ya. Jangan yang terlalu jauh. Yang saya maksud itu jarak kalian dari kendaraan kalian. Ini sih untuk safety reason ya. Soalnya kita ini hanya datang untuk bersenang-senang. Jadi meskipun dengan alat yang minimal, tapi tetap mempertimbangkan alasan keselamatan. Dalam membuat konten seperti ini pun saya menggunakan pendekatan rasional. Jadi meskipun minimal, tapi tetap safety. Sebenarnya sih yang berada di sini itu si pisau ganso G611. Kalau saya bawa ini, lalu saya bawa pisau ganso yang satu lagi, gimana ya kok bawa 2 pisau lipat? Ngapain juga bawa 2 pisau lipat? Jadi tadi itu ada si multi tools, ada juga pisau lipat seperti ini. Ini yang juga biasa dibawa untuk EDC. Oke, kemudian lanjut. Ini center konvoy. Ini selalu dalam tas saya ya sebenarnya. Ini selalu di dalam tas saya. Jadi center konvoynya lebih sering saya gunakan ketika di kantor. Untuk tas sebenarnya kalau untuk ke kantor sih saya biasa pakai tas yang kecil yang hitam itu. Hanya saja karena ini konsepnya kita mau overnight atau menginap di alam, jadi pastinya harus membawa bawaan tambahan. Agar muat, jadi kita pakai tas yang agak lebih besar sedikit. Nah ini supaya bisa bawa jas hujan. Kemudian ini saya bawa cangkir stainless ya, agar bisa dipakai memasak air. Kemudian juga air tambahan. Kemudian tadi ada bekal dan juga ada aluminium foil untuk alas. Sisanya nih ya makanan ringan sih, dan masih bekal lagi itu kompor. Untuk makanan ini saya ada 2 buah coklat, ada 2 buah roti, dan ada 4 buah energen. Kemudian tambahan ini ada sarung dan juga ransum itu. Jadi ransumnya ini karena kere hore ya, kita beli nasi bungkus aja ya kawan-kawannya. Oke, jadi bisa teman-teman lihat, ini adalah isi tas saya.
Jadi selain air tadi yang saya pegang pribadi, ini adalah isi tas saya. Sarung dan juga jaket ini pengganti sleeping bag ya. Untuk jaket juga gunakan yang memang anti hujan, jangan gunakan jaket yang sembarang. Jadi yang masuk di EDC sebenarnya sih ini doang sih, ini sama gelas ini yang bisa saya bawa harian, lalu si multi tools ini dan si center convoy ini. Jadi sebenarnya EDC ini hanya saja ya karena kita namanya camp, jadi ini adalah benda-benda pendukung. Jadi kira-kira seperti ini alat tambahan yang saya bawa untuk masih bisa dalam kategori nyaman dalam melakukan camp, meskipun ya bawaannya seperti ini ya. Agar tidak ribet, makanan itu bisa diganti jadi makanan yang siap disantap seperti nasi bungkus. Lebih bagus lagi sebenarnya kalau menggunakan seperti MRE. Sayangnya MRE itu mahal ya kawan-kawan ya. Oke, pertama saya akan setup camp. Jadi saya akan letakkan camp di sini sebelum kita explore di sore hari. Daun pinus kalian bisa tumpuk seperti ini, atau kalau kalian punya aluminium foil seperti saya, daun pinusnya dimasukkan ke dalam aluminium foil untuk menambah tebal dari alas untuk tidur. Beberapa tips lainnya, gunakan jaket yang tebal dan juga anti air dan juga anti angin kayak ini, jaket hard shell. Kemudian bawa sarung, karena sarung ini ukurannya lebih kecil ya daripada sleeping bag, jadi bisa muat di tas kalian jika ukurannya kecil. Kemudian untuk menambah hangat, nanti kita akan membuat perapian di bagian depan dari bivak yang saya setup. Ini angin di sini agak kencang ya, tapi nggak masalah. Yang penting apinya kita kontrol. Ini pasti masih bisa untuk menyalakan api. Dan jangan lupa untuk bersihkan bagian bawahnya agar api tidak merembet. Oke, kita punya stok kayu bakar dan nanti di sini ada perapian. Tapi ini akan kita lebarkan lagi. Kalian lihat ini di sana matahari sudah mau tenggelam, jadi kita jalan-jalan dahulu. Yang menyenangkan dari camp dengan tidak membawa alat-alat berat seperti ini karena tidak menguras tenaga, sehingga kita bisa fokus menikmati hari. Apalagi jika waktu kalian terbatas seperti saya, di mana kita hanya libur di hari Sabtu dan di hari Minggu. Dan ini sangat menyenangkan ya, sambil minum minuman hangat, menunggu matahari tenggelam. Sore sambil menunggu matahari tenggelam. Keuntungan lain dari melakukan EDC camp ini sebenarnya simple ya. Kemudian tempat yang didatangi juga itu lumayan menarik, tidak terlalu jauh dari pemukiman, jadi cocok untuk bersenang-senang. Jadi kita ini sedang bersenang-senang ya kawan-kawan ya, bukan lagi buat misi bunuh diri atau apa, enggak. Pokoknya kita have fun. Oke, kita lanjutkan perjalanan kita. Juga EDC camp ini lebih baik dilakukan ketika cuaca sedang bagus ya kawan-kawan ya. Jadinya bisa lebih have fun lagi. Dan jika hujan pun saya ada peralatan dan saya juga siap jika memang terjadi hujan. Saya punya jas hujan yang sudah jadi bivak yang sering saya gunakan dan sudah waterproofan. Oke, mari kita cari bukit-bukit yang agak tinggi dikit biar bisa lihat matahari tenggelam. Wah, mataharinya belum tenggelam ya kawan-kawan ya. Kita masih dapat momennya nih kalau gini. Di sini ada aliran air kan kawan, tapi tidak mengalir. Gaskan! Kita cari bukit yang agak tinggi ya, tapi yang lautnya kelihatan. Jadi kita akan ke bukit tersebut.
Dengan angin sekencang ini harusnya tadi saya bawa jaket saya dari camp. Satu hal lagi yang perlu kalian ingat jika melakukan EDC camp, pastikan tempat kalian melakukan camping itu suhunya kalian sudah tahu suhu waktu malam hari berapa. Karena kalau terlampau dingin, lebih baik kalian bawa sleeping bag. Dan juga bagusnya jika kalian melakukan EDC camp, pastikan tempat itu pernah kalian datangi sebelumnya. Jangan datang di tempat yang belum pernah kalian datangi sama sekali. Setelah beberapa waktu kemudian, saya putuskan untuk naik ke salah satu bukit ini dan kita akan menikmati pemandangan dari atas lewat bukit ini. Jadi ini esensinya, dengan alat yang seminimal mungkin kita bisa melakukan hal-hal yang maksimal. Ini sayangnya mataharinya tertutup awan ya, jadi makanya kita tidak bisa lihat penampakan full mataharinya karena sudah bersembunyi di balik awan. Oke, setelah sampai di tujuan, kita masak air dulu ya. Jadi di sini kita bisa bikin kopi atau minuman-minuman hangat lainnya. Saya suka melakukan aktivitas seperti ini agar tidak bosan ya. Jadi dengan explore sekitar itu, kita jadi tahu area sekitar kita itu bagaimana. Untuk pemandangan di sekitar saya kira-kira seperti ini area yang saya datangi. Jadi saya putuskan untuk tetap di sini hingga matahari tenggelam, dan kalau sudah benar-benar malam barulah kita balik ke campsite kita. Jadi setiap cara orang menikmati hidup itu beda-beda ya. Ya kalau saya sih seperti ini. Dan sekarang bulan sudah mulai muncul ya kawan-kawan ya. Oh iya, jika kalian bereksplor atau mengeksplorasi sekitar, pastikan kalian ingat jalan pulang arah ke campsite kalian. Jangan sampai gagal balik ke campsite. Apalagi malam hari itu biasa pemandangannya itu beda dengan siang hari. Jadi kadang kita lebih gampang nyasar kalau bergerak di malam hari daripada bergerak di siang hari. Jadi pastikan jalanannya sudah kalian tandai ketika ekspor sekitar campsite kalian. Jangan sampai lupa cara balik ke campsite. Karena seperti yang kita lihat sudah malam dan sudah gelap ya di sini ya.
trail, dan ini tinggal kita ikuti jalan ini ya. Jadi selalu awasi dari mana kalian masuk dan di mana jalan keluar, apalagi kalau kondisinya seperti ini menarik dan zaman seperti ini kita gampang tersesat. Jadi sesuaikan dengan kemampuan kita. Jadi saya dan nandain tadi kalau ada sini bisa juga sih pakai kompas sebelum keluar dari jalur. Jadi saya udah tahu ini kalau jalan ini akan menuntun saya kembali ke campsite. Jadi, oh ya, bulannya bagus kawan-kawan. Dan langit sudah benar-benar hampir gelap. Dan sesampainya di campsite, hal pertama yang kita lakukan ini menyalakan api ya kawan-kawan ya, agar untuk mengusir nyamuk dan juga menambah mental kita. Ketika melakukan kegiatan sendiri seperti ini, api itu bagaikan teman kita. Karena konsepnya dengan alat-alat EDC, jadi kalau untuk dahan-dahan yang nggak bisa dipatahkan saya menggunakan multi tools. Sebenarnya sih lebih simpel kalau saya bawa pisau survival dan juga ada gergaji Ishinoko Genbaya. Tapi karena ini konsepnya dengan pisau lipat dan multi tools dan alat mini-mini lainnya yang harian saya bawa ke kantor, makanya saya nggak pakai gergaji lipat dan juga pisau survival yang biasa saya bawa. Kalau kalian ingat kemarin saya bahas multitools ini gergajinya benar-benar sampah, tapi setelah saya coba asah dengan kikir dan bagian depannya saya haluskan, jadi lumayan enak lah, bisa digunakan, masih ditoleransi lah istilahnya. Tapi kalau kalian punya multitools yang lebih baik, mungkin dari Victorinox atau dari Letterman, itu lebih baik lagi. Next, untuk EDC Camp makan malam ini saya bawa bekal ya. Jangan malu ngecamp bawa bekal, karena bawa bekal ini sebenarnya menghemat tenaga teman-teman. Apalagi jika konsepnya ya seperti ini, dengan benda-benda ringan, nggak mau ribet, maunya simpel ya seperti ini caranya. Oh iya, satu lagi, dengan membawa bekal kalian bisa menghemat penggunaan air harian kalian. Agar apinya tidak menggila, kita buat penahan angin sekalian untuk memantulkan cahaya api atau panas api ke campsite saya agar menambah hangat. Kalau solo atau sendirian di malam hari sih tidak banyak yang bisa dilakukan. Untuk mengusir rasa bosan sebelum teman-teman bepergian, kalian bisa download ebook dulu, apalagi jika tempat yang kalian datangi tidak ada jaringan seperti di tempat saya ini. Jadi mungkin ada ebook yang bisa dibaca-baca, atau ada film yang kalian sudah download. Pastikan powerbank kalian juga terisi penuh. Tadi saya lupa menunjukkan powerbank. Normalnya sih powerbank 10.000 mAh sudah cukup untuk semalaman. Untuk menghemat daya, kalian cukup aktifkan mode penerbangan dan juga kecerahan layar kalian atur ke yang paling redup. Ini sudah sekitar jam 11 ya, mau jam 12 sekian-sekian. Ini saya hangatkan air dulu, memanaskan air biar bisa buat minuman hangat. Enak sih tidur kalau perut itu terasa hangat kalau camp seperti ini. Oke, sekarang kita mau tidur. Oh ya, beberapa awasan kalau camp EDC. Yang pertama, pakai kaos kaki yang tebal. Soalnya kita nggak pakai sleeping bag karena tidak memuat di tas. Itu jaketnya itu harus jaket yang tebal ya. Contoh ini jaket hard shell dari Array. Jadi kalau jaketnya tebal seperti ini bisa menghalau angin, apalagi kondisinya seperti ini. Ini saya ada simak. Terakhir kita punya sarung. Jadi anginnya tidak kerasa ya. Anginnya sudah tidak terasa.
Untuk yang tidur dekat api seperti ini, pastikan kalian orangnya nggak resek kalau tidur ya. Maksud saya itu yang suka guling kanan kiri. Kalau guling kanan kiri, sebaiknya agak jauh dari api. Soalnya jangan sampai kalian gerak-gerak, malah masuk dalam api. Astaga. Kemudian pastikan apinya juga terkontrol dengan baik, tidak usah terlalu besar. Kalau bisa biarkan membara saja, atau selama besaran apinya terkontrol, saya rasa akan baik-baik saja. Oke, good night kawan-kawan. Normalnya kalau di outdoor kita butuh tidur lelap selama 4 jam. Tapi kalau kalian bisa tidur 6-7 jam itu lebih baik lagi, agar lebih sehat ya dan bugar ketika bangun di pagi hari. Oke, good night, sampai ketemu di pagi hari. Di pagi hari saya terbangun sekitar jam 7 mau jam 8 ya kira-kira ini. Dan pagi ini saya akan siap-siap untuk packing ringan, kemudian kita sarapan sedikit sebelum balik. Oke, sambil saya merapikan barang dan mempersiapkan sarapan, kita akan review kembali EDC camp yang telah kita lakukan. Jadi, hal-hal yang harus dipastikan untuk tetap safety. Yang pertama, lokasi. Pastikan lokasi pernah kalian datangi dan jangan terlalu jauh dari kendaraan atau pemukiman warga. Ya, kalau jauh pun kira-kira 1 jam perjalanan, jangan yang terlalu jauh. Kemudian, cek peralatan alat-alat EDC kalian. Pastikan semuanya berfungsi dengan baik. Contoh, pisaunya sudah tajam, senternya juga terisi daya baterai, dan pastikan kalian punya daya baterai cadangan. Kemudian untuk logistik, pastikan cukup untuk berapa lama kegiatan. Normalnya untuk air kalian butuh sekitar 2 liter untuk konsumsi air harian. Itu minimal ya. Kalau kalian perhatikan, saya bawa Aqua 1,5 liter dan di valve saya itu ada air 800 ml. Jadi total air yang saya bawa itu sekitar 2300 ml, atau air yang saya bawa sekitar 2,3 liter. Dan untuk makanan pastikan memenuhi kalori harian. Bawa makanan yang ukurannya kecil tapi padat kalori. Contoh minuman yang saya bawa seperti energen, coklat, roti, nasi bungkus, serta oatmeal, dan ada dendeng. Kemudian hindari membawa snack yang menggembung diisi udara jenis keripik, karena hanya akan menambah kapasitas tas kalian, tapi energi yang diperoleh malah kurang. Kalian bisa perhatikan jumlah kalori pada bungkusan minuman, saset maupun makanan yang kalian bawa, dan pastikan makanan tersebut bisa untuk mengcover camp tambahan. Ini anggaplah jika terjadi kejadian tak terduga. Contoh, kalian hanya rencanakan hanya 1 hari tapi terpaksa jadi 2 hari karena hal-hal yang tidak dapat diprediksi, maka logistik kalian masih bisa mengcover. Yang keempat, pastikan sudah tahu suhu drop di malam hari itu sampai berapa derajat, agar bisa memperkirakan benda-benda penghangat yang dibawa. Di sini di tempat saya untuk suhu biasanya sekitar 25 derajat Celcius dan bisa drop hingga 22 derajat Celcius. Kemudian lebih baik camp seperti ini dilakukan ketika cuaca cerah. Tapi meskipun hujan, kalian juga sudah siap, sehingga benda seperti jas hujan sebagai bivak adalah benda wajib, atau kalian bisa tambahkan flashlight ultralight. Kemudian yang terakhir, jangan paksakan diri kalian jika memang tempat yang kalian tuju beresiko, dan jika kalian tidak yakin, jangan dipaksakan, karena keselamatan di sini adalah faktor utama. Kemudian yang terakhir, kalau bisa di sekitar camp itu ada sumber air. Jadinya akan menambah kenyamanan ketika melakukan aktivitas camp. Namun jika tidak ada akses air, pastikan kalian memang membawa logistik yang cukup untuk kalian gunakan. Oke teman-teman, jadi kira-kira seperti ini EDC camp yang saya lakukan, dan ini versi saya. Entah bagaimana versi kalian, tapi saya hanya memberikan bayangan hal yang saya lakukan berdasarkan dengan situasi, kontur, dan geografis di daerah saya. Semoga teman-teman terhibur dan juga menjadi awasan jika ingin melakukan camp sejenis ini. Mohon bantuannya untuk like dan subscribe jika kalian suka, dan sampai ketemu di lain waktu dan di lain kesempatan dengan pembahasan-pembahasan menarik lainnya.